Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Udah lama banget ya aku nggak buat vlog kegiatan aku sehari-hari ataupun halo. Ini dia. Ini alasan aku kenapa aku itu udah nggak pernah buat vlog lagi teman-teman, karena ada dia yang butuh pengawasan ekstra. Halo, semoga teman-teman selalu sehat ya, insya Allah. Entah itu seminggu sekali aku bakal upload kegiatan aku sehari-hari di rumah. Halo, si halo nak, halo, halo, si halo, halo. Ini anak aku udah hampir 2 tahun, bentar lagi insya Allah bulan depan itu usia dia 2 tahun. Kali ini aku mau buat video random ya teman-teman. Aku mau nanggapin tentang miom aku, bagaimana kelanjutannya miom aku. Terus kenapa aku juga jarang banget upload foto, upload video, aku ngapain aja. Oke lanjut. Ada iklan. Iya, aku mau bahas, ini random ya teman-teman, aku mau menanggapi tentang miom aku, gimana kelanjutannya. Terus aku juga mau sharing ke teman-teman aktivitas aku sehari-hari. Salam kenal buat teman-teman baru, salam kangen juga buat teman-teman lama aku ya di YouTube channel. Oh ya teman-teman, ada banyak banget pertanyaan, sampai aku tuh baru baca ada yang sampai yang setahun lalu, 2 tahun lalu menanggapi tentang miom aku ya teman-teman. Gini ya teman-teman, aku singkat ya cerita gimana sih aku akhirnya tahu aku tuh ada miom gitu ya. Jadi awalnya tuh aku tuh nggak pernah sadar, nggak pernah respon ataupun menanggapi gitu ya. Misalnya aku bukan menanggapi, maksudnya ambil pusing gitu. Misalnya kayak di perut aku tuh kayak kerasa kayak ada benjolan kayak gitu teman-teman. Aku nggak pernah peduli itu sampai aku tuh harus mikir keras gitu, enggak. Jadi waktu itu suami aku malahan yang tahu kalau misalnya di perut aku itu sebelah kanan teman-teman posisinya. Ada teman-teman yang nanya posisinya sebelah mana ya, itu di sebelah kanan. Yang pertama kali aku ngerasain di situ ada benjolan tuh di perut sebelah kanan aku teman-teman. Terus akhirnya suami aku bilang, ini kok kayak ada benjolan kayak gitu. Nah baru aku tuh kayak, oh iya ya, aku tuh sebenarnya udah ngerasain itu gitu, cuman aku abai gitu loh sama benjolan yang ada di perut sebelah kanan aku. Akhirnya aku periksa ke dokter gitu, ternyata memang ada miom. Aku periksa ke rumah sakit, kayaknya aku udah 3 kali rumah sakit itu periksa untuk memastikan kalau memang aku itu ada miom teman-teman. Ternyata emang iya ada miom, dan finally aku harus dioperasi. Sampai akhirnya aku udah siap segala-gala dengan segala macam persiapan operasi. Ternyata aku hamil. Itu aku udah banyak cerita ya di video aku sebelumnya, di video aku yang ini nih, ya kan. Nah di situ aku menceritakan gimana akhirnya aku bisa hamil gitu kan. Terus setelah aku melahirkan, aku juga akhirnya nggak jadi operasi karena itu mukjizat Allah yang emang sayang banget sama aku dan keluarga aku. Allah angkat semua segala penyakit aku. Akhirnya aku bisa sembuh. Dan menanggapi pertanyaan teman-teman gimana sekarang setelah melahirkan, ini aku udah hampir 2 tahun ya teman-teman. Dari aku hamil ya terhitung hampir 3 tahun lah ya teman-teman jatuhnya ya. Hamil 9 bulan, terus anak aku udah mau 2 tahun. Aku masih melakukan pemeriksaan teman-teman. Sebenarnya dokter SPOG itu menyarankan aku untuk 1 tahun itu melakukan USG. Cuman karena aku itu parno dengan miom itu, akhirnya aku selalu melakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali gitu. Nah aku itu kemarin itu kan sebenarnya waktu anak aku lahir, di usia anak aku 8 bulan, aku itu harus operasi kan teman-teman. Tapi alhamdulillah Allah angkat semuanya, miom aku dari yang besar sampai yang kecil, sampai rahim aku tuh bersih, perut aku tuh bersih, nggak ada miom satupun, insya Allah. Terus akhirnya aku udah cerita juga kan di video aku sebelumnya. Terus aku periksa lagi itu tanggal 10 bulan September tahun 2022 ya teman-teman. Ini yang aku bilang aku mau operasi itu. Ternyata alhamdulillah ya, ini hasilnya. Ini kamera depan sih teman-teman, jadi nggak kelihatan. Dan alhamdulillah ini nggak ada miom. Kemudian aku itu periksa lagi teman-teman di tanggal 11. Ini di tanggal 11, nggak kelihatan ya teman-teman.
Nih oh ini nih, tanggal 11 bulan 2 tahun 2023. Ini aku periksa lagi miom aku, monitor lah ya, istilahnya ya, monitor apakah aku ada miom atau enggak, atau ada yang tumbuh lagi atau enggak. Karena katanya miom itu kan tanda kutip ya, bandel gitu, suka ada gitu, suka ada lagi. Ini tanggal 11 bulan 2 tahun 2023. Alhamdulillah, rahim ukuran normal, terus aku nggak ada nggak ada miom, itu alhamdulillah ya teman-teman. Ini hasil pemeriksaan. Terus aku periksa lagi itu di tanggal, bentar ya teman-teman, ini dia teman-teman, ini aku periksa lagi di tanggal berapa ya ini? Oh, tanggal 2. Ini tanggal 2 teman-teman, bulan 11, bulan lalu, beberapa bulan yang lalu, bulan 11, tanggal 2 bulan 11. Aduh, nggak kelihatan ya teman-teman, tahun 2023. Jadi yang pertama itu bulan yang pertama kali pasca melahirkan itu bulan 9, terus aku bulan 2 2023 nya, terus bulan 11 2023 nya. Nah, untuk 2024 ini sih aku rencananya nanti mungkin bulan 3 atau 4 aku mau periksa lagi gitu. Alhamdulillah nggak ada miomnya teman-teman. Terus aku itu sebenarnya mau HPV itu loh teman-teman. Aku mau vaksin HPV ya. Pasti teman-teman udah tahu ya. Nanti aku bakal ceritain ke teman-teman, bakal sharing ke teman-teman setelah aku vaksin HPV. Sebenarnya HPV ini dilakukan sebaiknya itu sebelum menikah, karena aku itu awam banget ya teman-teman untuk yang kayak gitu. Salah aku banget. Jadi aku tuh nggak pernah vaksin HPV ataupun vaksin yang lain-lain lah buat perempuan kayak gitu ya. Nah, ini suami aku nyaranin aku untuk vaksin HPV, dan karena itu agak lumayan panjang waktunya, jadi aku memutuskan untuk nanti kalau anak aku tuh udah bisa dihandle banget sama suami aku. Ini dia. Gitu ya teman-teman. Terus ada yang nanya juga biaya operasinya. Jadi waktu aku waktu aku disarankan oleh dokter operasi itu, nah itu aku kan mau pilihnya laparoskopi teman-teman. Laparoskopi, dan dokter itu menyarankan aku untuk menyediakan biaya itu sekitar 70 sampai 80 juta kalau nggak salah. Kalau aku itu nggak lupa ingat ya teman-teman. Jadi segitu kira-kiranya ya teman-teman. Terus apalagi ya? Oh, untuk makanan aku tuh kadang kalau masih inget miom, iya aku tuh bener-bener strict sama makanan aku ya teman-teman. Aku jaga betul. Tapi kadang lupa gitu ya, aku hajar aja semua yang aku mau. Cuman suami aku selalu ingetin aku untuk konsumsi ini, konsumsi itu gitu. Jadi untuk sebaiknya teman-teman jaga makanannya, jangan junk food, terus diolahnya bener-bener matang gitu. Kalau misalnya mau bakar kan suka ada yang hitam-hitamnya itu ya teman-teman. Kalau kita misalnya ngebakar ikan ataupun ngebakar daging gitu ya, hitam-hitamnya dikerik dulu teman-teman, supaya kita nggak konsumsi itu atau kita nggak makan itu. Oke, itu tentang sepintas tentang miom. Terus aku ngapain aja setelah aku melahirkan. Jadi aku teman-teman, aku itu melahirkan di Lombok dan nggak ada ibu kandung aku ya. Di sana aku sama keluarga dari pihak suami aku. Alhamdulillah mereka baik-baik semuanya gitu. Jadi usia anak aku itu pas 1 bulan. Anak aku itu kan udah di Hitan ya teman-teman. Jadi usia 1 bulan anak aku tuh di Hitan. Terus kemudian usia dia sekitar 2 bulanan itu aku pulang ke Surabaya sama suami aku, dan emak aku juga dari Lampung datang terus membantu aku buat ngejaga. Itu pun hanya beberapa bulan aja. Habis itu aku jaga sendiri, meskipun ya suami aku bantu, dan aku benar-benar lelah. Jadi aku nggak bisa kayak ibu-ibu yang lain yang luar biasa banget, masih punya bayi, terus buat video, kerja dan lain sebagainya. Yaitu luar biasanya ibu-ibu di sana ya. Nah, aku pun udah nggak kerja teman-teman, aku resign dari pekerjaan aku karena ya itu pilihan sih ya teman-teman. Setiap orang itu punya prioritasnya masing-masing ya. Aku tuh kalau aku pribadi aku berat banget di anak aku gitu. Jadi aku tuh ngebayangin kalau anak aku itu sakit, karena kemarin dia sempat masuk rumah sakit karena diare. Dan kalau aku tuh di situ ngebayangin kalau misalnya aku itu nggak ada di sampingnya anak aku, dijaga sama yang menjaga gitu, sama mbak gitu. Aku berat banget buat itu gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa untuk ibu-ibu yang emang working mom
ya itu aku juga nggak menyalahkan mereka gitu, mereka juga luar biasa. Jadi ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja itu sama-sama ibu hebat, pokoknya ya. Aku karena kan setiap orang punya prioritasnya masing-masing ya, gitu ya teman-teman ya. Terus dan aku merasa lelah sekali teman-teman jaga anak aku. Dia itu nggak siang nggak malam, itu kadang kita itu diajak begadang gitu, karena ya itu tadi aku bilang dia aktif banget, apalagi di usia dia 7 bulan atau 8 bulan dia udah mulai jalan, terus belum setahun dia udah jalan, udah aktif sekali dan butuh pengawasan ekstra. Namanya anak kecil ya teman-teman, dia tuh selalu punya keingintahuannya yang sangat besar sekali gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin kerja, aku tuh ada sih beberapa yang memang udah aku ada panggilan gitu, cuman di dalam hati aku tuh bergejolak ya teman-teman buat untuk melanjutkan tahap selanjutnya, yang namanya untuk pekerjaan aku, atau aku tuh harus tetap di rumah. Untuk sementara aku tetap milih di rumah karena aku mau jaga anak aku benar-benar gitu. Sekali lagi aku nggak bilang ya teman-teman ibu yang bekerja itu ibu yang nggak sayang sama anak, enggak sama sekali. Justru ibu yang bekerja itu pasti dia itu juga punya punya gejolak di hatinya gitu. Kalau misalnya dia ninggalin anak, apalagi masih waktu keadaan sakit gitu. Ingat sekali lagi, setiap orang punya prioritasnya masing-masing. Apalagi ya teman-teman. Terus aku kesepian nggak? Kalau misalnya setelah aku punya anak, enggak kesepian teman-teman. Aku justru malahan kayaknya waktu ini cepat sekali gitu. Misalnya udah pagi, udah siang, udah sore, udah malam. Mungkin karena aku menikmati sekali jadi ibu rumah tangga ya teman-teman. Kalau ada yang emang bukan kurang menikmati ya, ada yang namanya baby blues ya teman-teman. Itu kan mungkin dia juga berat banget buat ibu-ibu ya, kalau misalnya dia di tahap yang baby blues itu. Alhamdulillah aku enggak. Cuman ada kalanya aku juga lelah, aku juga nangis jaga anak aku teman-teman. Tapi alhamdulillah ada suami aku yang ngerti banget kalau aku itu lelah, aku tuh capek gitu loh. Alhamdulillah aku nggak pernah kesepian teman-teman. Untuk seperti dulu lagi enggak ya teman-teman. Itu mungkin sekarang aku enggak gitu untuk keluar hangout sama teman-teman gitu, teman-teman waktu aku kuliah, teman-teman waktu aku kerja, enggak. Cuman kadang ada beberapa yang memang aku suruh main ke rumah gitu. Aku lebih suka mereka itu main ke rumah gitu teman-teman, daripada aku yang keluar karena ribet gitu. Aku ingat juga ada pertanyaan, sebenarnya ada juga yang bilang gini, setiap perempuan itu pasti punya miom. Iya betul, 99% perempuan itu pasti punya miom, tapi apakah mengganggu atau tidak gitu, itu tergantung kondisi masing-masing perempuan ya Bapak Ibu. Kalau aku kemarin waktu aku hamil itu di usia aku 7, 8, 9 itu agak terganggu, itu sakitnya luar biasa, aku nggak bisa jalan. Kadang kalau lagi sakit itu sakit banget. Mungkin ada ibu-ibu yang sama kayak aku, dan ya hanya dialah yang bisa merasakan apa yang aku rasain gitu. Mengganggu nggak mengganggunya itu tergantung kondisi masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau di saya kemarin itu di usia kehamilan saya 7, 8, 9 itu saya merasakan terganggu karena sakit gitu. Apalagi ya teman-teman yang mungkin ada teman-teman yang mau tanyain aku. Pokoknya aku insya Allah ya teman-teman, karena ini anak aku udah 2 tahun, OTW 2 tahun, insya Allah aku bisa buat vlog lagi, meskipun vlog yang kayak gini ya, maksudnya sharing-sharing. Karena kadang kan kalau misalnya ibu-ibu itu kan pengennya semuanya tuh serba cepat ya, masak cepat, pekerjaan rumah itu cepat dan kita bisa leyeh-leyeh ya kan. Nah insya Allah nanti setelah aku periksa lagi, aku bakal update ke teman-teman. Nah misalnya ada teman-teman yang emang mau tanya, bisa tanya di komen. Nanti insya Allah kalau misalnya aku pas ke dokter, mungkin aku bisa bantu tanyakan ke dokter, ke SPOG aku. Nanti aku bakal sharing ke teman-teman ataupun jawab pertanyaan teman-teman, insya Allah ya. Aku jawab pertanyaan teman-teman setelah aku dari pemeriksaan selanjutnya. Buat teman-teman ya, kalau minimal setahun sekali, kalau emang yang udah punya miom, misalnya udah nggak ada miomnya, udah dioperasi ataupun udah nggak ada lagi miomnya, menurut saran aku lebih baik tetap dimonitor. No sayang nak, please.
tetap dimonitor supaya kita bisa tahu ya kondisi keadaan kita. Halo, Uncle. Oh iya, bisa tahu keadaan kondisi kita ya kan. Kalau misalnya 6 bulan sekali juga itu jauh lebih baik kan. Kalau misalnya nggak bisa setahun sekali nggak apa-apa. Teman-teman, aku kayaknya cuma bisa segini aja ya teman-teman. Soalnya anak aku ngeganggu ini tripodnya, dia mau ambil, mau angkat. Salam kenal buat teman-teman yang baru dan salam kangen buat teman-teman aku yang lama, ibu-ibu ya. Di sana aku nggak bisa sebutin satu-satu, soalnya aku tadi sempat lihat siapa aja. Tadi aku sempat lihat subscribe apa sih? Tadi aku sempat lihat nama-nama yang aku subscribe siapa aja. Aku ingat Lis Andi, ada Ismail Mail, terus Bunda Weni, banyak lah ya. Aku nggak bisa sebutin satu-satu. Salam kangen, doain kita semua sehat ya teman-teman, supaya aku juga bisa ngevlog lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye bye, bye bye. Say bye bye. Say bye bye. Halo, bye bye. Uncle, Onti, Mama, aku, bye bye. Ini dialah perjuangan aku ini teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.